semuanya, hari ini saya akan menjabarkan sebagian dari jenis-jenis sejarah dan historiografi sejarah. Sejarah terbagi menjadi 6, yaitu sejarah dunia, sejarah nasional, sejarah lokal, sejarah sosial, sejarah politik, dan sejarah ekonomi. Sejarah dunia adalah sejarah yang membahas peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di seluruh dunia dan mempengaruhi peradaban manusia secara global. Kemudian ada sejarah nasional. Sejarah nasional adalah sejarah yang membahas perjalanan suatu bangsa atau negara dari masa lalu hingga masa sekarang. Kemudian ada sejarah lokal. Sejarah lokal adalah sejarah yang membahas peristiwa atau perkembangan di suatu daerah tertentu. Contohnya sejarah kerajaan Sriwijaya di Sumatera, sejarah kerajaan Kutai di Kalimantan. Kemudian ada sejarah sosial. Sejarah sosial adalah sejarah yang menitikberatkan pada kehidupan sosial masyarakat seperti adat, budaya, pendidikan, dan perubahan sosial. Kemudian ada sejarah politik. Sejarah politik adalah sejarah yang membahas tentang kekuasaan, pemerintahan, sistem politik, serta perjuangan merebut atau mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya adalah sejarah perekonomian. Sejarah perekonomian adalah sejarah yang membahas perkembangan ekonomi suatu masyarakat atau bangsa, termasuk perdagangan, pertanian, industri, dan kebijakan ekonomi. Contoh jenis sejarah. Yang pertama ada sejarah dunia. Contoh dari sejarah dunia adalah revolusi di Inggris abad ke-18. Yang kedua ada sejarah nasional. Contoh dari sejarah nasional adalah Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang ketiga adalah sejarah lokal. Contohnya dari sejarah lokal adalah sejarah kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku. Yang keempat ada sejarah sosial. Contohnya adalah sistem gotong royong dalam masyarakat pedesaan. Yang kelima adalah sejarah politik. Contoh dari sejarah politik adalah runtuhnya Uni Soviet tahun 1991. Yang terakhir ada sejarah perekonomian. Contoh dari sejarah perekonomian adalah krisis moneter Asia tahun 1997 sampai 1998. Kita masuk ke historiografi. Historiografi adalah penulisan dan kajian tentang metode penulisan sejarah yang melibatkan pemeriksaan kritis terhadap sumber-sumber sejarah dan sintetisnya menjadi narasi yang utuh. Secara etimologi, kata ini berasal dari bahasa Yunani. Historiografi sejarah terbagi menjadi 4, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi nasional, dan historiografi modern. Historiografi tradisional adalah penulisan sejarah yang masih bercampur dengan mitos, legenda, dongeng, atau kepercayaan masyarakat. Biasanya berbentuk babat, hikayat, tambo, atau kronik. Kemudian historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang dibuat pada masa penjajahan, biasanya oleh bangsa kolonial Belanda. Sering bersifat subjektif, memihak kolonial, dan merendahkan bangsa Indonesia. Historiografi nasional. Historiografi nasional adalah penulisan sejarah dari sudut pandang bangsa Indonesia setelah masa kemerdekaan. Biasanya menonjolkan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Kemudian ada historiografi modern. Historiografi modern adalah penulisan sejarah yang sudah menggunakan metode ilmiah, analisis kritis, dan multidisipliner, menggunakan ilmu lain seperti sosiologi, ekonomi, antropologi, lebih objektif dan tidak hanya tentang politik tetapi juga sosial, budaya, ekonomi, dan kehidupan rakyat. Contoh dari historiografi sejarah. Contoh dari historiografi tradisional adalah Babat Tanah Jawi. Contoh dari historiografi kolonial, History of Java karya Thomas Stamford Raffles. Contoh historiografi nasional adalah Sejarah Nasional Indonesia atau SNI yang disusun oleh Nugroho Noto Susanto. Contoh dari historiografi modern adalah penulisan sejarah lokal berbasis arsip dan wawancara atau sejarah lisan.
Saya memilih sejarah nasional Sumpah Pemuda tahun 1928. Berikut adalah penjelasan peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Peristiwa ini merupakan momen penting dalam perjuangan untuk menyatukan berbagai kelompok pemuda dari berbagai suku dan etnis di Indonesia dalam satu wadah pergerakan nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda ini sekaligus menandai tekad dan semangat para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Lahirnya Sumpah Pemuda adalah hasil rapat para pemuda, yakni pada Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda menyelenggarakan rapat atau Kongres Pemuda yang diusulkan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yakni organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres Pemuda ini dihadiri oleh kumpulan pemuda Indonesia dari Jong Java, Jong Sumatera, Pemuda Indonesia Sekarukun, Jong Islaminten, Jong Bataksbon, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Sumpah Pemuda ini diucapkan secara bersama oleh para pemuda yang hadir dalam kongres tersebut, menjadi simbol semangat persatuan dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Isi Sumpah Pemuda ialah: kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah ini merupakan komitmen kuat untuk bersatu dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sebagai satu bangsa yang merdeka. Setelah Sumpah Pemuda lahir, para pemuda dan bangsa Indonesia secara umum akhirnya memiliki semangat kebersamaan untuk berjuang melawan penjajah. Mereka tak lagi sendiri-sendiri melawan penjajah, hingga akhirnya Indonesia benar-benar merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Proses dibalik lahirnya Sumpah Pemuda melibatkan banyak tokoh pemuda dari berbagai kalangan. Beberapa di antaranya ialah Sugondo Joyopuspito, Muhammad Yamin, Wage Rudolf Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, Djoko Marsait, Si Konglian, Yohanes Leimena, Kasman Songo Dimejo, dan Muhammad Roem. Setelah semua pembahasan di Kongres Pemuda kedua ditetapkan, para pemuda ini sama-sama memperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut menjadi sesi penutup dari Kongres, sekaligus pembuka untuk mendeklarasikan rumusan hasil Kongres yang disebut Sumpah Setia atau Sumpah Pemuda. Sejak saat itu, 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap tahun di Indonesia untuk mengenang peristiwa bersejarah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.